Lah terus kamu duitmu sekarang ada berapa? Kamu nanti nikah gimana? Terus dia bilang, aku sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh. Dan kata Rasulullah, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Aku bilang, ya. Kalau misalnya aku cewek nih, Muslim. Ya kan kamu, cewek muslim ya. Muslim. Kamu bilang kamu cewek sudah pasti. Misalnya aku muslimah. Iya. Ya, oke. Terus aku dideketin cowok nih. Ya. Cowoknya nggak punya harta, tapi dia tiap hari sholat 5 waktu gitu. Oke. Gajinya. Itu udah bahas tuh. Oke. Oh udah bahas. Oke. Itu kayak untuk orang yang Tapi duniawi itu menggoda, jadi ditinggalin akhirat. Tapi yang duniawi dia malas berjuang dan karena tanda kutip pasrah, dia jadi ngejar orang Enggak. akhirat gitu loh. Enggak, dia juga kerja, cuman UMR aja. Ya. UMR aja. Nah, Oke. dia kerja nih, rajin kok kerjanya. Oke, Check-in jam UMR aja. 8. Pokoknya pulangnya tepat waktu, Rajin lah ya, rajin. Terus, tapi dia nggak ada duit. Oke. Bukan gak ada duit ya, pokoknya gaji UMR. Sama aku dideketi cowok lain, Muslim, tapi dia gak rajin sholat. Cuman karirnya tinggi, cuman Islamnya paling Islam apa ya? Ya dia ke Biasa-biasa masjid, aja. ya Islam biasa aja. Oke, aku andain ya. Terus aku milih yang kaya, dosa gak aku? Milih yang kaya? Iya. Ya dosa lah. Hah? Serius? Karena kan Feren nggak milih sesuai dengan apa yang seharusnya. Oh, soalnya objektifnya uang. Iya, betul. Dan Feren nanti akan dinilai dari situ juga. Jadi aku mending kayak nikah sama cowok yang UMR ini, Ya. terus aku nggak bisa makan, terus aku mati. Oke. Tapi aku masih masuk surga. Gini nih, aku kasih tau ya. Mau kita andaikan lebih bagus ya? Feren jadi anakku misalnya ya. Kan menikahkan anak perempuan kewajiban bapaknya. Benar. Datanglah seorang anak laki-laki, aku mau nikah sama anaknya bapak nih. Terus dia datang aku tanya kerjaanmu apa? Dia bilang gini, kerjaanku cuma kerjaan UMR aja. Oke. Tapi aku bilang, tapi kamu mau jaga anakku? Mau. Kamu sholatnya gimana? Rapi baik. Oke, bisa kasih makan anakku? Insya Allah bisa. Ketika aku ngelihat dia kemudian punya karakter yang bagus, karena ingat kita semua menikah. Kalau aku khususnya ya, aku juga nggak punya uang waktu itu. Cuma aku bisa meyakinkan bapaknya istriku dengan karakter yang baik. Aku nikahkan sama mereka. Yang bisa yakinin aku. Tapi kalau ada red flag nih contoh ya, kerjanya apa dek? Ya Allah yang ngasih kerjaan aku nanti. Lah kalau gitu kamu nanti ngasih makan anakku apa? Masa bapak nggak percaya bahwa Allah itu maha menjamin? Oh, Terus iya. kamu terus nanti Feren kamu kasih rumah di mana? Allah yang menjamin. Lah terus kamu duitmu sekarang ada berapa? Kamu nanti nikah gimana? Terus dia bilang, aku sholat 2 rakaat sholat sebelum subuh. Dan kata Rasulullah, sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Aku bilang, langsung aku ambil batu bata tuh langsung. Paham maksudnya? Paham ya? Iya. Nah dia, karena aku nggak bisa ngeliat karakter itu pada dia. Ingat loh, yang penting bukan kaya atau miskin, tapi mental kaya atau mental miskin. Berarti yang Benar. dilihat tuh pasti, tapi kan Oke, ini sebenarnya gue juga penasaran. Ya. Berarti kalau milih yang kaya walaupun muslimnya kurang kafah, Ya, kurang maksiat lah taruhlah ya. maksiat. Nggak sampai Let's say nggak sampai maksiat lah. mungkin sholat sehari sekali doang. Nah, soal sekali doang ya. Sempatnya. Kalau aku akan bilang begini. Aku akan bilang sama anakku, Dek, nak, gitu kan ya. Kalau seandainya ada orang yang sama Tuhan yang menciptakan dia aja, dia masih belum komit, maka agak sulit untuk aku meyakini dia komit sama kamu. Tapi yang kaya bisa ngajak ke Mekah. Yang kaya bisa ngajak ke Mekah. Tapi kalau misalnya dia ngajak ke Mekah doang, tapi dia nggak komit dengan agama sendiri, gimana ceritanya?